Selamat datang di Ngopras, ngobrol bareng dengan Om Pras. Kali ini kita kedatangan tamu dari pimpinan redaksi Media Pena Nusantara. Selamat datang, Bang. Dengan Bang siapa? Purwo. Oke. Dengan Bang Purwo, kami akan mengupas terkait ada pemberitaan kemarin di media sosial yang luar biasa. Untuk kali ini, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan ya, Mas. Amin. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi gini, Bang. Ya, gimana? Kemarin terkait dengan pemberitaan di media sosial atau di Facebook dan sebagainya, yang terkait ada pampangan sampai wajah panjenengan itu dipasang itu di sana, itu berawal dari kisah yang mana? Ya, itu kalau menurut saya sih, mohon maaf ya, itu postingan-postingan receh lah ya. Sebab apa yang kami beritakan itu sesuai dengan apa yang kami temukan di lapangan. Semua itu ada bukti otentik. Iya, narasumber gitu ya. Narasumbernya ada, terus konfirmasi ke setiap yang berkepentingan pun kita konfirmasi. Ya contoh dari narasumber si apa namanya yang punya kompeten, warga, tokoh masyarakat, termasuk dari perangkat desa dan tim pelaksana pun kita ada. Jadi semua sudah diklarifikasi, narasumber sudah diminta keterangan semua ya, termasuk dari dinas-dinas terkait. Iya sudah. Namun perkembangan di media sosial ini kan kita kadang tidak begitu paham ya, sehingga apa? Masyarakat itu seolah-olah teredukasi tapi di situasi yang tidak sesuai yang jenengan sampaikan. Makanya pemberitaan ini yang viral kan ada pro dan kontra nih. Nah, sampai kami melihat ada di sebuah media sosial yang menyatakan ini ranahnya kok menyinggung pribadi nih, beneran person gitu. Ya. Itu kok bisa seperti itu, gimana ini? Ya. Jadi kalau menurut saya mereka mau membantah atau memberitakan saya terkait dengan pribadi, tinggal dibuktikan. Apa saya harus mohon maaf nih, seperti di medsos kemarin, lulusan SD nggak wajar, jadi ini buktikan saja. Apa saya harus sekolah ngomong dia? Kan? Nah, di sini, mohon maaf, apakah saya harus pelaporan, saya kerja ini terus saya KW harus laporan apa? Kita tidak perlu. Iya. Jadi yang penting kita menyikapi dengan tenang. Iya. Karena semakin orang dia semakin banyak bicara, itu menandakan orang itu pasti bermasalah. Iya. Kalau kita benar, ngapain kita harus? Iya, harus sampai. Rame-rame. Iya, harus sampai. Gitu. Ya makanya kan gini, Bang. Ini karena pertanyaan dari netizen ya terkait dengan wah, ini mohon maaf ini di sana seseorang kok dulu kan tukang parkir dan sebagainya. Ini kan saya dulu juga sopir itu loh, Pak. Tapi hari ini saya jadi pengacara. Kan boleh dong. Betul, ya kan betul. termasuk Nun Sewu. Dulu kalau enggak salah Bupati Purbalingga juga dulunya Nun Sewu gitu. Ada salah satu bupati yang awalnya jadi supir kalau nggak salah gitu loh. Ya, Nah, apakah di media itu seorang tukang parkir yang dulunya tukang parkir atau dulu, kalau sekarang saya nggak tahu, dulu sekolahnya umpama sampai SMP saja atau itu jadi wartawan nggak boleh atau jadi media nggak boleh? Itu ada aturannya nggak, Pak? Sebenarnya tidak. Yang terpenting begini, termasuk OKW sendiri, Mas. OKW sendiri itu dari Dewan Pers sendiri tidak mewajibkan. Oh. Yang terpenting dia profesional dalam membuat karya jurnalistiknya. Tetapi harus menjaga marwah dan tetap menjunjung tinggi kode etik. Iya. Gitu. Jadi tidak asal hoax atau opini. Iya, jadi bebas lah kalau dulu tukang parkir mau tukang sopir nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi kalau di netizen itu kan ada sedikit kalau nggak salah ada yang dipermasalahkan harusnya seperti apa dengan adanya profesional yang seperti ini terus tidak menjadi catatan. Oh, UKW tetap nggak begitu ya, tetap nggak penting. Penting tapi tetap tidak diwajibkan ya. Tidak diwajibkan. Jadi gini, belum tentu, mohon maaf nih Pak, Iya. yang sudah OKW dia dalam bekerja mencari karya juga itu mereka profesional. Belum tentu mampu ya. Betul. Oh gitu. Nah ini yang menarik ini. Tidak OKW pun mereka malah profesional. Iya. Hasil karyanya lebih bagus ya, lebih profesional ya. Jadi UKW itu tidak menentukan seseorang itu untuk bisa lebih profesional. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, sependapat ini. Jadi mohon maaf juga untuk netizen, jangan saudara itu termakan berita hoax, jangan saudara itu terbawa berita-berita yang miring yang tidak pasti karena ranahnya nanti ke ranah hukum. Betul. Siapa yang menyebarkan berita hoax itu berita hukum, nanti bisa terjerat dengan persoalan hukum. Nah, harapan kami apa yang disampaikan Bang Purwo ini menjadi pencerahan
buat masyarakat Indonesia, buat edukasi seluruh masyarakat atau semua netizen, sehingga apa, tidak ada yang nanti terjerat persoalan hukum. Mohon maaf ini Pak Iya, pengacara di ngopras lah ya. Ini ada pertanyaan dari netizen ini. Banyak sekali ini ada yang ditunjukkan oleh Pak Pimpret, pimpinan redaksi Pena Nusantara News, yaitu Pak Purwo. Ini ada kaitannya dengan profesi. Profesi suatu contoh yang namanya media itu kan sebagai pilar keempat. Pilar keempat demokrasi, dan untuk tolak ukurnya itu harusnya intelektual. Iya, mantap. Terus, ya banyak juga ini yang kenapa ini kok apakah betul ini dari pimpinan redaksi Pena Nusantara News lulusannya SJ? Begitu pertanyaannya. Iya, siap. Ini langsung ditanya ke narasumber. Tadi udah ditanyakan, tapi kita kupas lagi nih Bang Purwo. Itu terkait dengan pertanyaan netizen, pendidikan, ini terkait pendidikan. Gimana? Kalau untuk pendidikan yang dinyatakan SD itu tidak benar. Tapi kalau untuk kebenaran mau digali sendiri. Pak Presiden saja dipertanyakan ijazahnya aja, ya monggo yang mau mempersoalkan mereka tanyakan atau cari data sendiri. Terus untuk mengukur intelektual atau cara berpikir seseorang itu bukan diukur dari titel atau bukan diukur dari pendidikan. Tidak menjamin ya Bang. Dari pengalaman dan dari dia cara bekerja secara profesional tidak. Seperti itu Bang. Nah, ini jawabannya seperti ini Bang. Terima kasih netizen nih. Barangkali yang mau bertanya lagi boleh. Siap. Nah, monggo yang mau dilanjutkan bertanya. Mohon maaf Pak. Iya, ini saya mau bertanya ini. Di situ menyebutkan, mereka itu menyebutkan media abal-abal. Seperti apa sih media abal-abal itu Pak? Nah, ini juga pertanyaan cantik ini Pak. Ya kan Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bang. Terima kasih. Jadi gini, kalau kami melihat versi hukumnya tadi itu kan kami sudah menunjukkan gitu, termasuk badan hukum, akta notaris dan sebagainya, sampai ada AHU dan pemerintahan dan sebagainya. Ini netizen ini masih kurang yakin ini. Lah yang dimaksud media abal-abal itu menurut Bang Purwo selaku punggawa atau panglima daripada media Pena Nusantara News, menurut Abang seperti apa? Ya, kalau media abal-abal itu jelas nih dalam aturan Dewan Pers sendiri, itu kalau yang abal-abal tidak berbadan hukum. Nah, satu itu ya. Kalau media yang resmi itu harus berbadan hukum minimal PT. Tidak boleh PT persorangan. Ya. Berarti di bawah naungan perusahaan gitu ya? Di bawah naungan perusahaan. Dan itu pasti. Itu pun harus disertai, mohon maaf, dari karya jurnalistiknya yang harus sesuai dan profesional. Tidak, bukan lebih ke arah opini, tapi lebih ke fakta, independen dan objektif. Iya. Jadi semuanya tercover ya. Nah, ini terkait dengan legalitas, mungkin terkait dengan abal-abal tadi, legalitas sudah oke ya Bang, tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Oke. Silakan boleh cek. Iya. Boleh dicek di PT, kementerian juga ada ya? Ada. Oke. Ini terima kasih netizen jawabannya. Monggo yang mau ditanyakan lagi, barangkali ada. Ya, permisi Pak. Mohon izin bertanya terkait dengan yang beredar di Mensos itu, kedepannya atau himbauannya untuk mengedukasi masyarakat itu seperti apa dari pihak panjenengan sendiri atau mungkin dari pihak Pena Nusantara? Nah, ini nanti itu untuk mengedukasi masyarakat. Iya. Monggo Bang Purwo dulu, nanti seperti apa? Jadi ini untuk netizen khususnya, mohon maaf, kita semakin canggih di era digital. Kita harus bisa jeli dalam memilah atau membaca. Jangan dimakan mentah-mentah di dunia medsos. Dipelajari dulu kebenarannya, keberimbangannya. Kalau itu karya jurnalistik, dipertimbangkan atau diperlihatkan karyanya seperti apa, berimbang atau tidak, atau apa ini sekedar hoax, atau itu ada hujatan, atau apa ini harus bisa diselektif. Jangan dimakan mentah-mentah. Jangan harus diterima ya. Jadi harapan saya, kita harus lebih cerdas dalam menimbang atau membaca sebuah pemberitaan dari seseorang. Itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak. Kan gitu. Ya, jadi edukasinya masyarakat Indonesia, khususnya netizen, harus lebih cerdas. Jangan sampai terpancing dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Betul. Nah, apalagi di dunia sekarang ini kan jejak digital itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, harapannya kami terutama saya sebagai lawyer itu dan jenengan sebagai pimpinan media Pena Nusantara, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Karena dengan pemberitaan-pemberitaan yang hoax tadi
bisa menyeret kita ke ranah hukum. Betul sekali. Nah, makanya edukasi yang harus kita pahami bahwa jangan gampang menelan berita mentah-mentah. Ya. Jadi dimatangkan dulu mas, bener apa enggak? Ya. Kita lebih baik terlambat daripada kita sakit perut. Sakit perut bagaimana? Masuk penjara kan sakit perut gitu loh. Itu seperti itu bang. Kedepan mudah-mudahan nanti. Ada pertanyaan lagi dari netizen ini untuk ditujukan untuk Pak Purwoyo terkait dengan ketikan dari di media sosial Facebook Sekilas Info Purbalingga yang akun Facebooknya bernama Karwadi Kunting. Itu kan di situ menjatuhkan dan menjustis bahwa Pak Purwo ini kan sekolahnya begini, terus medianya ini abal-abal, tidak terdata dan terdaftar di Menkumham. Nah ini satu lagi untuk langkah-langkah ke depan ini, langkah-langkah yang mau dihadapi oleh Pak Pimpret sendiri ini seperti apa ini untuk terkaitan dengan karena itu sudah melanggar undang-undang kalau menurut kami itu seperti apa itu Pak Pimpret? Nah ini kan pertanyaan dari netizen kadang kan anak-anak, tapi kita sebagai narasumber harus dijawab dan sampai harus menjawab dengan kepala dingin. Kalau nanti panas malah repot kan gitu loh, udah dasar di sini gitu. Mau dijawab. Jadi langkah kami kita kumpulkan data dan bukti, kita pelajari semestinya kalau memang nanti bila mana dibawa ke ranah hukum itu sudah pasti dan akan kita lanjut. Jadi ini untuk pembelajaran teman-teman semua pihak semua pihak atau semua yang terlibat di dalam hal itu, mohon maaf. Kami selaku Media Pena Nusantara akan menindaklanjuti ke ranah hukum. Seperti itu. Nah, terima kasih. Barangkali ada netizen. Iya Pak. Gimana lagi? Mohon maaf Pak, mantap kalinya Pak. Iya mantap ini. Saya mau menanya ini dengan Pak pimpinan redaksi dari Pena Nusantara ya, Pak. Bang Purwo gimana? Iya, di situ pada waktu postingan saya baca di Facebook, ya, itu menyebut bahwa tumpah darahnya sendiri di daerahnya sendiri. Ya. Apakah wartawan itu tidak boleh mengangkat daerahnya sendiri atau bagaimana? Dari netralitas wartawan, jadi jangan pilih tebang pilih, itu loh maksud saya. Oke. Wah, netralitasnya seperti apa sebagai wartawan gitu Pak? Oke. Ini langsung dengan narasumber, ini terkait tadi. Ini wartawan di tempat sendiri kok udah boleh memberitakan dan sebagainya. Nanti ya, Bang Purwo perlu dijelaskan nanti seperti apa. Jadi sesuai dengan tugas kita sebagai jurnalis yang profesional, kita harus independen dan objektif. Merah kita tulis merah, putih kita tulis putih. Jadi di mana ada yang tidak sesuai, biarpun mohon maaf di wilayah sendiri atau di negara sendiri atau di lingkungan kita, kalau memang itu tidak pas dan indikasi dugaan ada, kita klarifikasi, kita investigasi dan semua sudah terklarifikasi, kita angkat pun tidak masalah. Karena tugas jurnalis seperti itu, merah kita tulis merah, benar kita tulis benar, salah kita salah. Iya. Salah. Jadi gitu. tidak memandang tempat, situasi Tidak. dan lain sebagainya. Tidak. Mau di tempat sendiri, di tempat orang, di desa sendiri maupun di desa orang ya. Iya. Tidak ada aturannya bang, harus meliput di tempat orang lain. Walau berarti kalau keluarga sendiri pun tidak masalah Pak ya? Tidak masalah diberitakan. Iya, diberitakan. Yang penting itu harus sesuai dengan keterangan Ketika itu real Pak ya? Iya real. Oh. Kalau tidak real nanti jadi berita bohong. Betul. Atau berita hoax kan seperti itu. Mungkin nggak banyak kayak gitu bang. Iya. Ada lagi barangkali ditanyakan. Ya satu lagi Pak, ini terkait dengan permasalahan ramainya di media sosial yang ditayangkan oleh media Pena Nusantara News itu menurut informasi atau benar atau salah saya tidak paham, kurang tahu karena yang namanya informasi mencari kebenarannya itu sangat sulit sekali. Yang namanya informasi wah apalagi begitu. Nah terus ini langkah hukum seperti apa ini kira-kira untuk tepat pada netizen yang suka mengangkat berita-berita hoak, informasi hoak ini pasalnya apa saja itu? Pak. Ya, jadi gini bang, kita bicara versi hukum ya. Kalau sudah terjadi penyebaran berita hoax, itu minimal di sana itu ada transaksi elektronik. Itu yang harus dipahami. Transaksi elektronik itu tidak bisa dihilangkan karena walaupun sudah dihapus itu bisa dibuka kembali.
Nah ini yang nanti penjaranya tahu sendiri lah kan gitu, tidak perlu diulas kan gitu. Betul. Nah itu satu transaksi elektronik. Yang kedua itu pemberitaan bohong itu kan pencemaran nama baik juga masuk, ya kan? Betul. Kalau itu yang disampaikan memang tidak sesuai dengan kenyataan. Betul. Nah apalagi ini sistemnya menyerang person. Nah ini harapan kami dengan edukasi kali ini. Harapan kami itu masyarakat atau netizen itu paham sehingga tidak menjadi korban, termasuk yang mentransaksikan. Jadi salah satu orang mentransaksikan video atau sebuah gambar ke orang lain, walaupun dia pelaku yang kedua, ini tetap jadi masalah nanti. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya buat teman-teman media, terus teman-teman wartawan, beredukasilah yang baik. Terus mereka juga memberitakan yang memang sudah sesuai dengan tadi yang disampaikan pimpinan redaksi Pena Nusantara. Lanjut ini Bang, Siap. ini semakin menarik nampaknya. Nah kalau bicara, ini mohon maaf, Abang sebagai pimpinan redaksi Pena Nusantara ya, Pena Nusantara News. Nah itu mohon maaf ini terkait dengan legalitas yang banyak ini netizen yang bertanya, ini legalitasnya sangat rendah gitu loh. Bener enggak dia sudah berbadan hukum atau notaris, dan sebagainya. Nah ini saya mohon dijawab detail biar nanti netizen itu berkomentar tapi yang positif. Dalam arti positif, kami mengarahkan di edukasi ini jangan sampai ada orang terlibat persoalan hukum karena hanya salah komentar. Kan itu seperti apa Bang? Ya kalau di Pena Nusantara sendiri kita badan hukumnya jelas PT. Oh, ada. Wah, ini sudah persiapan ini, mantap nih bawa dokumen ini. Luar biasa ini narasumber kita ini. Ini akte notarisnya pun ada. Ini boleh nih, akte notarisnya ada. Jadi barangkali yang ditanyakan, mohon maaf, ada akte notarisnya ya. Nah, ini ada akte notarisnya. Dari Kemenkumhamnya sendiri ada. Nah, ini dari Kementerian Hukum dan HAM sudah ada, okay? Jadi cukup menjawab ini. NPWP-nya pun ada perusahaannya. Wah, ini ada NPWP. Nah, NPWP. Nah, di sini KBRI-nya pun jelas. KBRI terkait apa persiaran dari Kemenkumham itu sendiri ada. Ini ada KBLI penyiaran. Oh, berarti udah lengkap ya Bang ya? Udah lengkap. Jadi secara administrasi di kementerian dan sebagainya itu sudah dilalui ya Bang? Nah makanya kan gini, kami harap untuk netizen lah terutama itu biar mereka tidak menyebarkan berita yang kira-kiranya itu hoax. Karena hoax itu hanya akan menyengsarakan diri sendiri. Betul. Nah makanya dengan adanya ada ya kita sih tidak bilang bukti lah, kalau bukti kan di pengadilan kan gitu. Tapi untuk menjawab pertanyaan netizen yang mungkin selama ini kurang tepat, makanya kami berharap edukasi kali ini terkait dengan media Pena Nusantara yang sudah memberitakan dan diberitakan ini clear ya. Jadi terus gimana ini suka dukanya kalau kita dikatain, oh itu dulu tukang becak harusnya kalau jadi wartawan UKW dulu. Nah, ini gimana ini keluhannya? Kalau menurut saya sih biarkanlah orang akan bicara. Tapi kita tetap menjadi pejuang jurnalis yang profesional. Mantap. Jadi biarkan kita tetap berjalan ya. Anjing menggonggong tetap kita berjalan gitu ya. Tidak peduli urusan mereka ya. Gitu. Jadi kembali lagi di media Pena Nusantara tetap kalau menurut Abang ini legalitasnya sudah oke ya. Sudah valid, tidak perlu ada yang dipertanyakan lagi ya. Terus terkait dengan perkembangan di berita itu kok sampai begitu luar biasanya itu, terus Abang tidak pernah memberikan hak jawab, tapi hanya pada kali ini karena di podcast kita kepengin memberikan edukasi loh ya, bukan memberikan jawaban ya, memberikan edukasi sehingga ini wartawan harus seperti ini tanpa UKW ataupun tidak, yang penting profesional. Terus lembaga penyiaran ini entah itu online entah itu offline ini juga sudah akta notaris, dan sebagainya ya Bang ya. Betul. Nah jadi tidak ada masalah ya. Nah ke depan ini Bang, setelah kejadian seperti ini, apakah Abang itu merasa rendah diri atau merasa seperti apa coba? Jadi gini, kalau kita dalam menyikapi persoalan ini kita tetap harus jeli dan hati-hati, bukan kami diam atau kami lemah. Tidak ya. Setelah ini kami lagi mengumpulkan data. Kalau memang perlu nanti ini di bawah ranah hukum, biarkan nanti tim dari advokat kami atau pengacara kami yang seperti biar nanti tidak salah ya. Betul. Ya karena dunia media ini sekarang luar biasa,
orang kadang tidak paham hukum, tapi dia melakukan pemberitaan yang tidak tepat sehingga dia menyalahi aturan. Nah, inilah korban-korban yang ketidakpahaman. Makanya kami berharap sebagai narasumber jenengan itu harus bijak dalam menyampaikan banyak hal sehingga Pak tidak mensibatkan dari produk-produk hukum. Nah, kalau ke depan ini dengan adanya pemberitaan itu sampean sudah cukup puas atau belum ini melihat situasi di pemberitaan kan kok seperti ini ya gitu. Apakah sampean merasa sangat kecewa atau sangat sedih? Ya, sebenarnya ini lika-liku yang namanya netizen atau orang itu antara senang dan tidak. Tapi yang dipastikan netizen harus pintar dan harus jeli. Mana itu produk dari jurnalis atau bukan? Itu harus perlu dipahami. Yang pasti kalau itu produk jurnalis itu akan keberimbangannya pasti. Tapi mohon maaf kalau yang tersebar di dunia medsos atau di Facebook itu bukan produk jurnalis. Tapi semata-mata ada oknum yang tidak suka dengan media Nusantara, ada oknum yang ingin menjatuhkan media Nusantara. Jadi penyerangan pribadi. Iya, makanya kan kami melihat kok di sini kok ini kok yang diserang itu pribadi, terlalu person gitu loh. Padahal ini kan pemberitaan ini yang sesuai dengan abang sampean itu sudah dimintai keterangan semua, sudah ada narasumber semua kan gitu. Nah, kalau bicara tadi jurnalis yang profesional, ini pemberitaan ini diterbitkan oleh seorang jurnalis. Ini mereka belum masuk ya, berita-berita yang kemarin itu belum masuk jurnalis yang profesional ya. Itu termasuk apa? Narasi atau itu opini, penggiringan opini yang sepihak. Karena dia lebih arah menyerang oknum atau menyerang saya dengan kategori pribadi. Iya, belum masuk ke produk jurnalis ya. Itu bukan. Sudah lebih arah fitnah atau pencemaran nama baik karena ketidaksukaan. Iya. Nah, ini yang seperti ini kan masyarakat ini kan harus paham bahwa ini bukan produk sebuah jurnalis atau mungkin bukan produk sebuah media ya. Karena di sana kalau kita amati sama-sama bahwa itu produk pribadi yang menyerang pribadi atau person. Nah, ini untuk masyarakat Indonesia khususnya ke depan tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, harapan kami juga Bang Purwo ini harus semangat, harus melanjutkan perjuangan, jangan sampai kita itu terkecoh hanya dengan hal-hal yang sepele. Karena dunia di luar menanti kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih baik lagi. Edukasinya tetap ditunggu oleh masyarakat Indonesia khususnya. Nah, untuk teman-teman media di Pena Nusantara merasa terganggu enggak dengan adanya pemberitaan tadi? Sebenarnya terganggu dan mereka berharap sih, ini sudah keterlaluan, sudah lebih menyerang personal dan ini lebih menyerang nama baik. Tapi kami mengambil langkah bijak. Kami pelajari semua dulu dan kita kumpulkan bukti-bukti agar apa dalam nanti mengambil sebuah keputusan itu pasti. Gitu lah, jadi tidak gegabah dalam langkah. Oke. Ini semakin mantap juga ini pimpinan redaksi Pena Nusantara News. Terima kasih Bang, mungkin bincang-bincangnya cukup sekian. Ini barangkali nanti bisa diobrolkan waktu. Terima kasih. Terima kasih ngobrol bareng dengan Bang Purwo dari media Pena Nusantara. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi yang baik. Ke depan tidak ada yang perlu diulangi hal-hal yang seperti ini. Terima kasih untuk para netizen. Terima kasih.